ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Untuk lebih mengerti mengenai bilangan kuantum, simaklah penjelasan berikut. Dalam bilangan kuantum, kita akan mempelajari 4 bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama dilambangkan dengan L, ada bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Kita masuk yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Juga menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dalam inti atom, serta menyatakan tingkat energi dari suatu elektron. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi. Bilangan kuantum utama mempunyai harga dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Untuk kulit K nilai N-nya 1, kulit L nilai N-nya 2, untuk kulit M nilai N-nya 3, dan kulit N nilainya 4. Kita lanjutkan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, menyatakan subkulit atau orbital. Harga L dimulai dari 0, 1, 2. Nilai L itu lebih kecil dari N, atau sama dengan N kurang 1. Untuk subkulit S, nilai L-nya 0. Untuk subkulit P, nilai L-nya 1. Subkulit D, nilai L-nya 2. Sementara subkulit F, nilai L-nya 3. Kita masuk bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Harga M itu dimulai dari minus L, 0, hingga plus L. Jadi jika nilai L-nya 0, maka M-nya juga 0, maka jumlah orbitalnya cuma 1. Kalau nilai L-nya 1, subkulit P, maka nilai M-nya dimulai dari min 1, 0, kemudian plus 1, sehingga jumlah orbitalnya ada 3. Jika nilai L-nya 2, maka subkulitnya D, maka nilai M-nya min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jumlah orbitalnya 5. Sementara jika F, maka nilai R-nya dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Sehingga jumlah orbitalnya sama dengan 7. Kita masuk yang terakhir, bilangan kuantum spin. Nyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya. Sehingga sebenarnya waktu elektron itu berotasi ketika dia mengelilingi inti atom. Untuk pengisian pertama, S-nya sama dengan plus setengah, dilambangkan dengan panah ke atas. Untuk pengisian kedua, S-nya bernilai min setengah, dilambangkan dengan panah ke bawah. Untuk lebih memahami materi tentang bilangan kuantum, perhatikan contoh soal berikut. Di sini teacher akan membahas 2 soal. Untuk soal selanjutnya, silakan Anda kerjakan dalam latihan. Contoh soal. Tentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir dari A 11Na, B 15P. Kita bahas dulu untuk 11Na. Untuk menentukan bilangan kuantum, yang pertama kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektron. Jadi, untuk menjawabnya 11Na, maka kita buatkan konfigurasi subkulit. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Maka yang akan kita tentukan adalah elektron yang paling terakhir. Sehingga di sini kalau kita lihat, elektron yang paling terakhir adalah elektron pada 3S1. Maka kita ambil 3S1. 3S1. Maka pada elektron ini, angka 3 itu menunjukkan nilai N. Sementara huruf S itu menunjukkan nilai L. Jadi setelah didapatkan berarti nilai N-nya sama dengan 3. Sementara L-nya, S nilainya adalah 0.
Untuk M, kita ambil dari nilai L. L-nya 0. Kita bikin satu angka 0. Kalau 1 0, maka kita lambangkan dengan satu buah kotak dengan isi 1 elektron. Maka pengisiannya ke atas. Sehingga nilai M-nya 0. Untuk nilai S, karena panahnya menghadap ke atas, nilainya adalah plus setengah. Baik, kita masuk ke dalam soal nomor 2. Soal nomor 2, di sini tentukan keempat bilangan kuantum dari 15P. 15P berarti sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Maka yang kita ambil adalah yang terakhir, 3P3. Jadi 3P3. Maka di sini N-nya sama dengan 3, L-nya, P nilainya 1. Untuk M berarti min 1, 0, plus 1. Untuk setiap nilai kita buatkan kotak. Berarti kita di sini harus membuat 3 buah kotak. Isi kotak itu adalah pangkatnya, 3, berarti menghadap ke atas semua. Pengisiannya diawali dengan menghadap ke atas, tidak boleh atas bawah. Jadi menghadap ke atas semuanya. Maka nilai M-nya adalah plus 1. Untuk S, karena menghadap kotaknya ke atas, menghadap panahnya ke atas, maka nilainya adalah plus setengah. Supaya lebih mengerti, kita ambil satu contoh soal lagi, supaya Anda lebih mengerti. Kita lihat soal nomor 3. Pada soal nomor 3, yang C 18 AR. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Maka 3P6. 3P6. Maka nilainya N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1 dari P. Untuk M berarti min 1, 0, plus 1. Berarti kita buat 3 buah kotak. Isinya 6. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai P M-nya adalah plus 1. Sementara S-nya adalah min setengah. Silahkan Anda kerjakan dari soal nomor D sampai nomor J sebagai latihan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see you in the next video.